96 FM Merkuri, informatif inspiratif. Selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Apa kabar? Salam sehat selalu ya. Senang meskipun sedikit terlambat, tetapi belum terlalu terlambat juga untuk kita bersemangat bersama Hari Disabilitas Internasional ya. Iya, betul. Kalau yang tanggal 3 Desember dan hari ini tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 8 Desember. Saya senang bisa bersama Ketua BK3S, Ketua Umum BK3S, Ibu Pinky Sapnandari, dan juga Ketuanya Persas. Persas Anda yang mungkin belum banyak kenal, Persas ini adalah Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Surabaya. Ada Pak Hendro. Saya sapa satu persatu. Bu Pinky, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu bersemangat. Amin. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Hari Disabilitas. Dan tamu yang tidak kalah menariknya juga, ini adalah teman-teman dari Persas yang diwakili oleh ketuanya ini. Nama lengkapnya Pak Hendro siapa, Pak? Hendro Suseno. Hendro Suseno. Ya, beliau adalah Ketua Persas Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Surabaya. Boleh tahu kapan berdiri Persas ini? Nah, begini, Persas termasuk belum ada 1 tahun ini. Oh, ya. Masih baru ya. Berdiri pada tanggal 25 Februari tahun 2022. Nah, tanggal 5 Februari. 25 Februari 2022. Nggih. Memang sangat baru sekali. Dalam hal ini memang diawali dari teman kita pemain Surabaya itu ada 2 yang saat itu ikut atau mensupport klub yang ada di Jawa Timur juga, yaitu di Madura. Nah, saat itu setelah mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon, ditarik saja. Nah, oke. Setelah mengikuti mensupport untuk tim Persam atau Madura ikut berlaga di waktu itu awal tahun 2022 bulan Januari, waktu itu ada seleksi untuk timnas di Jember. Nah, setelah itu mendapat juara 2 yang untuk Persam. Setelah pulang dari Jember, terus Mas Kusnul sama Mas Arifin yang pemain itu gini, Pak, kita ini Surabaya, kota besar. Bagaimana kita itu mendirikan sendiri? Oh, jadi Jawa Timur itu dimulainya malah justru dari Madura? Bukan, dari Jember dulu. Oh, Jember dulu. Setelah itu ada liga atau kompetisi trofeo yang diwakili yang dekat itu adalah Madura. Surabaya itu masih istilahnya mensupport. Jadi masih ngikut karena Surabaya belum ada klub yang berdiri seperti itu. Okay. Berawal dari situlah terbentuk. Akhirnya ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Bagaimana? Ini kan istilahnya kegiatan yang sangat positif, sangat baik sekali. Sehingga bagaimana kita untuk menghimpun untuk mendirikan perkumpulan sepak bola amputasi tersebut. Baik, itu perkenalan awal kita, nanti kita akan gali juga. Tapi ke Bu Pinky, kita juga ingin ngobrol tentang Hari Disabilitas dan untuk tahun 2022 ini temanya apa, Bu? Iya, kita bersama-sama dengan teman-teman itu disabilitas bangkit lebih cepat gitu ya. Bangkit lebih cepat dalam artian mereka tetap bersemangat, kemudian juga aktivitasnya setelah pandemi ya itu baru bangun lagi, dan ya kita mohon maaf juga karena tidak bisa melibatkan Jawa Timur secara keseluruhan. Kali ini seperti semacam trial gitu ya untuk memulai kegiatan yang offline itu Surabaya dan sekitarnya gitu. Itu saja kemarin sudah hampir 1.000 orang gitu ya. Dan juga harus menolak beberapa daerah yang ingin bergabung. Tetapi alhamdulillah hari ini juga ada kegiatan di Karangloh yang diadakan oleh Dinas Sosial, yang dihadiri oleh Bu Gubernur, kegiatan HDI juga. Sedangkan HDI yang diselenggarakan oleh BK3S itu dimulai tanggal 22 November dengan kegiatan seminar tentang deteksi dini dan juga permasalahan terkait gangguan pendengaran. Di mana sekarang ini kalau dilihat populasinya, mungkin Pak Hendro juga kemarin bisa lihat, yang terbanyak itu adalah teman-teman tunarungu, ya. Itu banyak banget ya, banyak sekali. Nah,
kenapa mereka itu banyak itu ya tentu harus ada penelitian ilmiah, tetapi setidaknya banyak orang tua yang tidak aware ya kalau anaknya itu mengalami gangguan. Jadi kalau bayinya diam, oh itu pintar anteng gitu ya. Padahal sebetulnya dia mengalami gangguan pendengaran. Oke. Nggak ada yang menstimulasi gitu kan. Jadi seperti itu, dan harus bagaimana memeriksakannya. Seperti apa di dalam seminar itu kemarin disampaikan. Ada sih testimoni dari mahasiswa yang dia kemudian bisa berbicara, tapi dia harus implant dengan alat yang harganya 100 juta. Ya, itu kan kalau yang mampu ya kan, kalau tidak bagaimana. Tapi itulah dinamika keberagaman masalah yang kali ini secara kesehatan kita mengadakan seminar itu. Yang kedua adalah tanggal 4 kemarin, yaitu mulai dari jalan pagi, senam, jalan pagi, pemeriksaan kesehatan, mulai dari periksa mata, kemudian juga rehab medik, lalu kemudian periksa tensi, darah, semuanya diperiksa dari berbagai lembaga, ada dari kliniknya Sier, ada dari Rumah Sakit Dr. Stomo, ada dari Rumah Sakit Mata Undaan. Jadi banyak pihak yang mendukung untuk kesehatan. Lalu kemudian ada pentas seni yang juga diikuti oleh beberapa teman, termasuk teman-teman di Pak Sendro ini yang menunjukkan untuk sepak bolanya ditunjukkan di panggung. Oh, di panggung ya? Di panggung gitu ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu memang piawai lah untuk menggiring bola. Terus yang gini-gini itu dribblingnya seperti apa itu ditunjukkan, sehingga kita semua bisa mengetahui dan mengapresiasi ya. Saya kira teman-teman itu membutuhkan itu ya, bahwa mereka itu ada, kita akui, dan mereka kita harus support dan kita apresiasi apapun prestasinya. Dan kebetulan baru saja memenangkan lomba tingkat nasional. Nanti Pak Endra bisa menceritakan sendiri. Nah, kemudian juga ada lomba fashion show, ada lomba fotografi, lalu kemudian juga lomba membatik. Lomba membatik itu diawali dengan pelatihan membatik selama 1 bulan, lalu kemudian hasilnya kita cari yang terbaik, kemudian dilombakan, dari nominasi itu kemudian dicari yang nomor 1, yang mana nomor 2, dan seterusnya. Jadi ini juga bagian dari memberikan apresiasi kepada mereka. Hadiahnya sih nggak seberapa, tetapi saya kira talenta teman-teman ini harus kita beri ruang ya, dan kemudian selain memberi ruang tentu dengan memberikan apresiasi, karena kalau punya keterampilan nggak pernah ditampilkan ya sama aja gitu ya. Itu jadi ini cara bagaimana kita memberikan satu ruang dengan keterbatasan kami yang juga tidak memiliki sumber daya yang banyak, tetapi dengan niat baik ternyata semua pihak membantu. Nah, puncaknya nanti tanggal 9 Pak Aldi itu adalah ludruk inklusi gitu ya. Yang melibatkan teman-teman disabilitas, didukung oleh Luntas dan juga Kota FM. Nah, kalau pertunjukan ludruknya ini memang terbuka untuk umum atau harus melalui undangan karena tempat yang terbatas atau gimana Bu Pinky? Iya, sebagian sudah diundang melalui Kota FM, sebagian melalui undangannya BK3S, tapi silakan aja kalau memang berkenan hadir. Kalau kursinya nggak ada, kita sudah siapkan karpet lesehan. Oke, ya. Acaranya di gedung Tribuana Tunggadewi, BK3S Jawa Timur, Jalan Raya Tenggilis, Blok GG 10. Blok GG 10 ya, hari Jumat besok ya? Hari Jumat pukul 18.00. Sampai selesai, sekitar pukul? Ya, sampai 9-an. Pukul 9 ya. Oke, menarik ini karena yang nanti tampil bukan hanya Ketua Umum BK3S ya, ada Pak Kusnadi? Iya, Ketua DPRD Jawa Timur, ada Ibu Tari dari Komisi E, dan ada Pak Edward. Pak Edward Sudarma ya, bosnya kita loh Yanti. Kalau nggak nonton nanti kamu bahaya loh. Iya, oke. Lakonnya apa Bu? Nah, lakonnya itu Raden Sitobondo menagih janji. Karena Raden Sitobondo itu difabel.
Nah, difabel yang sedang istilahnya ceritanya tuh sedang melamar seorang putri gitu ya, dan bersaing dengan Joko Taruna gitu ya. Jadi persaingan untuk mendapatkan putri inilah yang kemudian menjadi cerita di mana pesan-pesan cerita itu adalah bermuatan tentang semacam advokasi kebijakan bahwa difabel itu punya potensi, punya kebutuhan, dan tolong difasilitasi. Antara lain bagaimana bisa parkir di tempat yang kan mereka kesulitan parkir di roda 2 ditolak, parkir roda 4 ditolak karena sepeda motornya roda 3 gitu kan. Nah, yang semacam itu yang diperjuangkan melalui seni, tidak demo di jalanan gitu. Tapi bersyukur bahwa dari tahun ke tahun ya Bu Pinky, kalau saya mengamati teman-teman disabilitas ini kemampuannya makin meningkat ya. Sudah ada membatik, sekarang ada sepak bola mereka yang amputasi dan makin banyak memang ragam keahlian yang, dan itu harus diakui. Satu di antaranya adalah kerja kerasnya teman-teman BK3S ya Bu ya. Jadi kita fasilitasi nanti hari Jumat saat pentas ludruk itu akan diiringi oleh karawitan Diva Laras, difabel Diva Laras yang tiap hari Kamis latihannya di BK3S. Latihannya semangat banget dari jam 9 pagi sampai sore tiap hari Kamis. Nanti mereka bawa makanan sendiri, bawa minuman, kita juga membantu apa yang ada termasuk untuk pelatihnya juga gitu ya. Lalu tiap hari Senin dan Kamis kalau nggak salah anak-anak Down syndrome juga latihan angklung di situ gitu ya. Dan kemarin saat ada Hari Pahlawan kita ada sarasehan Hari Pahlawan itu menghadirkan pembicaranya ada Pak Freddy dari DPRD Jawa Timur, ada Pak Gus Ipin dari Bupati Trenggalek juga sebagai pembicara. Nah di sela-sela itulah anak-anak Down syndrome memainkan angklungnya gitu. Jadi setiap kesempatan kita berikan ruang lah untuk mereka, karena kalau latihan tanpa pentas itu mereka kayak marah gitu loh, kapan gitu. Jadi memang harus kita beri tempat untuk mereka. Nggak penting apa ya, tapi yang penting mereka berani, mereka semangat, dan kita bisa menikmati semua. Kemarin luar biasa, ada yang nari, ada yang fashion show, ada yang itu keren-keren. Kalau kita nggak diberitahu, kita nggak tahu kalau mereka itu berkebutuhan khusus, nggak tahu karena ya biasa-biasa saja. Nah ini yang membuktikan bahwa soalnya adalah bagaimana kita memberikan ruang, memberikan apresiasi, menghargai peran mereka. Kalau itu sudah kita lakukan, mereka akan merasa menjadi satu. Maka pendekatannya harus inklusi. Kenapa saya mau ikut bermain ludruk itu adalah bukan saya ingin menonton mereka, tapi saya ingin bermain bersama mereka. Gitu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Saya juga ingin menggali bagaimana Persas yang baru dibentuk sudah jadi juara. Nah, cara Pak Hendro dan teman-teman untuk melatihnya seperti apa? Kalau Anda mau sharing-sharing, silakan melalui line telepon juga boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096. Tapi kita ke iklan dulu ya. Bagaimanakah kabar diriku? Yuk kita lanjut saja untuk ngobrol-ngobrol karena ada banyak hal menarik yang harus kita sampaikan sebagai sebuah dedikasi begitu ya bagi seluruh stakeholder, bukan hanya kami-kami yang ada di ruangan ini. Dan Pak Hendro, selamat ya untuk keberhasilannya Persas ini menjadi juara, dan meskipun terlambat, lebih baik terlambat daripada nggak datang gitu. Mas siapa ini Pak Hendro? Mas Kusnul Yakin. Oke, Mas Kusnul Yakin, monggo santai. Ini posisinya sebagai apa ini? Striker. Oh, pemain belakang. Monggo silakan, itu mikrofon. Oke. Cukup ya. Oke. Nggak susah tadi nyari Mercury? Nggak ya. Mungkin lebih dekat ke mikrofon Mas Kusnul.
Sehat Mas Kusnul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat ya. Ini medalinya saya pegang, tapi wir-wir tok ini medali ya. Nah ini yang harus kita kalau pakai bahasa gugat kok rasanya kenemenen ya. Ya udahlah kita himbaukan begitu. Iki hadiah iki. Lho mek ngene tok iki lho tadi. Tapi padahal ini tingkat nasional ya Pak ya. Siap. tingkat Luar biasa ya. Pak Indro cerita dong bagaimana kemudian Pak Indro dulu coba. Ya, Pak Indro dulu yang cerita bagaimana membina menyatukan meskipun inisiatornya salah satunya Mas Kusnul ya. Justru Mas Kusnul. Jadi waktu itu gini Mas Kusnul, tadi saya cerita awal mulanya berdiri kan waktu itu ikut ke Jember ya. Ya benar. Setelah juara 3 harus pulang kan. Nah, mungkin Di situ rintangannya bener-bener gimana ya, awal mula kan emang saya pribadi nih hobinya bermain bola. Iya. Sebelum saya mengenal wadah sepak bola amputasi ini, saya bergaulnya bermain bolanya dengan orang-orang normal. Ya terus. Ya udah main main Engkle. biasa gitu. Engkle. Jarang pakai tongkat, cuman engkle gitu. Habis gitu saya mencari informasi lewat sosmed. Kayak Instagram, Facebook, di situ. Mencari menemulah salah satu pemain. Tapi dia itu mendirikan klubnya itu di Jakarta. Itu saya pikir aduh jauh banget. Jakarta ya. Di situ udah ada wadah tapi jauh banget. Ya udahlah. Tapi saya nggak menyerah. Terus cari info. Ternyata di Jawa Timur ini ada wadahnya. Di mana itu? Pertama kali sepak bola amputasi berdiri di Jawa Timur ini di Jember. Jember. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dikencengin. Nah, oke. Setelah itu saya pikir lagi, aduh di Jember jauh. juga ini. Masih jauh dari Surabaya betul. Terus saya mikir lagi, ternyata ada salah satu teman Madura. Dia itu udah sering ikut hitungannya sowan lah, main ke Jember dan ikut lihat latihannya teman-teman Jember. Akhirnya pengurus Jember bilang, kenapa kamu nggak mendiriin sendiri di Madura? Nah, terus teman saya, aduh juga agak bingung untuk mencari sosialisasi, mencari pemain seperti itu. Akhirnya teman saya itu, ya udahlah, coba saya mendirikan di Madura itu. Nah, akhirnya teman saya di Madura itu menghubungi saya dan salah satu teman juga yang namanya Saipul, yang sekarang dia kerja di Peruri mana? Kerawang. Sekarang dia di situ. Akhirnya kita datanglah ke Madura sama Saipul itu, yang temen saya yang aslinya Surabaya. Saipul itu Surabaya juga, sama kayak Mas Kusnul. Iya. Oke. Akhirnya di situ kita ngobrol. Ya, cuman ada berapa pemain lah itu. Itu akhirnya setelah itu cuman pertama kali kita pegang bola tanpa ada pelatih, tanpa cukup ala kadarnya lah. Ala kadarnya. Itu pun habis itu ada kabar pandemi yang lagi boomingnya itu. Ya udah, kita hampir setahun kita nggak latihan lagi. Setelah itu ada kabar diadakan liga se-Jawa Bali di Jember itu. Akhirnya Madura diundang. Gimana? Yos lah, bondo nekat budal. Meskipun kita kekurangan pemain, satu nggak ada. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Waktu liganya itu awal 2022. awal Januari. 2022 itu. Januari. Oke. Januari. Akhirnya saya ngomong sama teman saya Madura, gimana? Wis budal aja bondo nekat tanpa ada support satu itu dari pihak manapun. Wis berarti swadaya ya, biaya sendiri semuanya ya. Kita urunan, tanggung sendiri. kita Oke. kita gini-gini. Naik Ya udah. motor. Habis gitu jersey buat main pun kita dipinjemin sama pihak Jember. Pemain pun kita kekurangan pemain, kita dipinjemin sama pemain Jember. Jember nggak ikut juga di liga itu? Ikut juga, tapi oke. kita emang Jember itu biar kita berjalan, biar kita bisa mengikuti liga support itu full ya. disupport dari tongkat, dari jersey, dari pemain kayak gitu. Itu pun kita berangkat dari Madura ke Jember. Ada salah satu teman juga disabilitas, dia membantu transportasi satu mobil. Masih banyak orang baik ya. Banyak orang baik, tapi mobil itu tidak cukup untuk semua orang. Dan akhirnya saya sama salah satu teman saya itu yang juga pendiri sepak bola amputasi di Madura itu inisiatif, gimana
naik bis biaya nggak ada. Ya udah kita naik sepeda motor. Naik motor yang Bu Pinky cerita roda 3 tadi itu Enggak, ya? roda 2. Oh, roda 2? Iya, Oh. roda 2. Capek lah. Iya. Akhirnya dari Madura kita berangkat dan sampai Jember kita naik roda 2 naik sepeda motor itu yang sebagian naik mobil ya uyel-uyelan gitu. Liganya diselenggarakannya di Jember. Jember. Oke. Berapa tim yang ikut waktu itu? Ada 1, 2, 3, 5. 5 tim. 5 ya. 5 tim. Madura juara waktu itu. Alhamdulillah kita datang di Jember langsung nggak ada pelatih nggak pernah pemain Madura itu tidak pernah megang bola yang namanya main caranya sepak bola itu gimana nggak tahu cuman diarahkan cuman dengan lisan tapi nggak ada praktek. Ya alhamdulillah kita juara 3. Wah, itu Vini Vici ya. Keren. Kalau sepak bola amputasi satu tim itu berapa orang Mas Kusnul? Satu tim ada 7. 7 ya. Hitungannya seperti mini soccer kita main. Ini soccer. Jadi lebar lapangannya juga kalau dibandingkan yang normal, yang umum itu seperberapanya? Separuhnya? Separuh, nggak sampai adalah 40-60. 40-60 ya. Oke. Depan 40, panjang 60. Ya, oke. Jadi memang berawal dari itu. Terus saya tak bagi-bagi dengan Pak Hendro ya, karena nanti Pak Hendro kena Anda ditanya-tanya ya. Pak Hendro, kemudian tadi kan sudah sempat di awal, Iya. Mas Kusnul menjadi salah satu inisiator. Wis, apa kok nggak dhewe di Surabaya? Iya. Ceritanya gimana waktu itu? Setelah pulang jarak berapa hari Mas ya? Ya. Nah, Tapi itu Pak Hendro ketika teman-teman di Madura sudah ikut? Belum. Enggak ya. saya waktu Oke. itu mensupport lihat ya waktu Iya. itu kan waktu Oh, pertandingan di sana. oke. Setelah ketemu di sana Jember saya melihat asik juga ini suatu kegiatan yang sangat positif yang dulunya itu hanya bermain dengan orang normal ya. Dengan ada wadah ini bisa tersalurkan teman-teman yang benar-benar hobi. Siap, Seperti oke. itu. Memang kalau istilahnya nggak ada akses untuk arah prestasi kan nggak bisa. Hanya memang ada yang istilahnya kalau untuk pemainnya tengah itu disabel kaki. Kalau Iya. yang untuk kiper untuk tangan. Jadi tangan satu atau disfungsi seperti saya ini kan ini kelumpuhan jadi kategori untuk kiper. Oh. Ya, seperti itu. Pak Hendro juga jadi pemain tuh? Dulu pemain di awal-awal harus jadi pemain dulu karena sekarang udah agak lama banyak dikenal sosialisasi ada pemain-pemain muda. Terus jadi apa? Tergantikan. Manajer sekarang. Wah, luar biasa loh Pak Hendro. Manajer sekarang ya. Dan semuanya untuk kepengurusan memang disabilitas kebanyakan yang inti. Ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, berawal dari seperti itu. Pak, gimana untuk yang istilahnya komunitas sesepuh-sesepuh ya? Kalau Surabaya mendirikan seperti itu. Dari segi akses kan kurang ya. Bagaimana karena untuk mengenalkan ini kan harus kebanyakan memang kita berawal dari DMI ya. Disable Motorcycle Indonesia. Oke. Ya, memang kebanyakan ada yang fisik folio. Karena kalau untuk disabilitas PSAI, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi ini dispesifikkan untuk yang amputasi atau less out rest sejak lahir seperti itu. Iya. Jadi dengan istilahnya kita kumpul-kumpul membahas ini, oke, kita berdiri. Waktu itu tanggal 25 Februari. Dengan waktu itu pemain hanya berapa ya? 7 atau berapa? Pas-pasan ya? Iya. Pas-pasan. Dan 7 orang ya waktu itu 7. ya. Padahal kan untuk satu tim sparring aja kurang. Latihan aja Iya. kita benar-benar kesulitan untuk mencari lapangan. Lapangan juga. Oke, lapangan sulit, sumber daya orangnya juga masih Iya. sulit di awal Di begitu awal ya. seperti itu. Oke. Jadi kita belum mikirin dana ya waktu itu. Kita masih ayo urunan dulu untuk apa? Terus latihannya di lapangan mana? Awal-awalnya. Itu di Pacar Keling. Pacar Keling. Oh, Nah, Pacar iya. Keling emang yang dulu itu lapangan di tengah-tengah kampung ya Pak ya, di Betul. tengah-tengah kampung. Tapi terus sama orang kampung itu emang sudah Untuk lama parkir, tidak difungsikan. Hmm. Akhirnya dibuat Parkir mobil. Parkir mobil. Oke. gitu. Rumput itu panjang-panjang. Bola itu tidak kelihatan, Pak. Tapi mau gimana lagi kita butuh. Betul. Kerja bakti berarti. Enggak, ya udah main. Saat- Oh, adanya. main aja Iya, di situ. Oh, Dan di lapangan itu wis ada temen yang kena beling, kena kita nendang bola keras itu kena mobil sirenenya bunyi deh, wah jadi tidak bisa leluasa. Iya. Tuh, akhirnya kita gimana nih? Ayo kita ke pihak pemerintah. Ya. Ke pihak pemerintah kan itu pemerintah bisa mengasih
taman kota yang ada fasilitas lapangan. Yang lama taman kota itu tidak dipergunakan karena COVID itu kan. Akhirnya kita dikasih pertama itu di lapangan Apsari. Taman Apsari. Taman Apsari. Oke. Dengan kondisi rumput sintetisnya udah tidak bener-bener layak. Iya. Jadi teman-teman sering terpleset waktu itu Udah ya tongkat ini kecantol, Iya. buat lari kejatuh. karena dia mengelupas. Iya. Terus setelah itu ada renovasi ya Mas. Renovasi. Begitu selesai, loh kok nggak jadi rumput sintetis lagi. Ternyata kok bikin plesteran. Oh. Terus kita pindah lagi di Taman Jangkar, Jangkar. Taman Jangkar pindah lagi. Nah, yang intinya pemerintah untuk mensupport taman-taman kota. Jadi kita taman-taman kota itu tidak semuanya bisa karena untuk sepak bola amputasi ini harus rumput, bukan plester. Kalau plester kan untuk futsal ya. Iya, jatuh. Iya jatuh. Nah, jadi itu kan Licin. kurang safety buat teman-teman. Iya, karena nanti kalau tandingnya juga kan bukan di lapangan plester Bukan. itu kan, rumput biasa kan dia. Iya. Iya, rumput biasa. Dan dengan siar itu Kalau yang share itu belum nganu Pak ya, yang di Iya, lapangan. Belum karena jadi. kan gini, kita waktu itu masih sedikit ya pemainnya. Kalau siar kan memang benar-benar luas banget gitu kan ya. seperti itu. Jadi alhamdulillah siar mensupport dana, Dana. jadi bisa untuk kita sewa. Waktu itu kita sempat untuk mencari benar-benar rumput yang tanah, kita harus, kalau untuk yang free kan sulit. Artinya, sorry saya potong. Artinya kalau bicara hari ini sudah ada support Alhamdulillah dari sudah. teman-teman Iya. dari manajemen share, PT share Ada. dalam bentuk dana. Dana. Jangka panjang. Saat Kontraknya jangka panjang. belum, kan masih pengajuan. Yang kemarin itu masih kita bantu seri apa jersey ya, jersey dengan berkat dari BK3 juga. Oh, jadi memfasilitasi. modelnya kalau share masih dalam bentuk by project begitu. Bapak ngajuin proposal apa itu? iya. Oke. Rencana nanti ke depan Ya, akan kedepannya ini. kita bikin anggaran 1 tahun untuk latihan rutin, untuk biaya-biaya untuk yang teman-teman itu kan tiap kalau mau turnamen kan seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Iya, kan Iya, gitu. iya. Begitu. Kalau ke pemerintah kota sudah menembusi apa, Pak? Kita sudah Dispora ya kalau saya nggak salah ya. Dispora. Nah, kemarin waktu itu Dispora memang. Dispora itu Bu Wiwi ya? Iya, betul. Oke. Iya. Nah, dalam hal ini untuk tahun ini kita kan sudah tutup yang untuk APBD. APBD kita untuk insya Allah tahun depan Sudah mengajukan ke Bu Wiwi? sudah. Ada oke-okean? Nah, untuk oke-nya masih belum. Belum, Kita ya. Masih istilahnya kita audiensi, kita ada sepak bola seperti ini, mohon supportnya dari pemerintah. Ya. Seperti itu. Kalau normatifnya tanggapannya baik. Itu gampang. Ya. Semua orang bisa kan normatif kan. Oh ya bagus ya kita dukung. Mudah-mudahan ini didengar begitu ya. Nggak apa-apa kan ini untuk sesuatu yang ini. Oke. Saya harus break dulu tapi saya ke Bu Pinky. Bu Pinky, kalau kita bicara perjuangan ini baru sebagian. Nanti kita akan lihat juga bagaimana perjuangan-perjuangan yang lain. Tapi sampai di sini saja. Apa komentarnya, Bu? Iya, ini tentu miris juga ya bahwa teman-teman ini punya potensi dan mereka juga punya hak karena kan target SDGs itu no one left behind ya, tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk teman-teman disabilitas dan mereka ini sudah mengharumkan nama, ya kan? Kalau kita bicara Surabaya, ini kemarin memenangkan untuk mewakili kota Surabaya, harusnya ada support lah, fasilitasi, penghargaan ya. Kemarin pada Hari Disabilitas di BK3S kami tampilkan mereka, itu tujuannya untuk memperkenalkan sekaligus mengapresiasi. Walaupun BK3 sendiri juga dalam keterbatasan, tapi kalau kami bisa mengakseskan, kami akseskan ke SIAR, ke pihak-pihak lainnya, dan mudah-mudahan dengan talk show ini semakin banyak orang yang lebih kenal, mengapresiasi dan bentuknya macam-macam. Teman-teman ini sebetulnya nggak minta yang muluk-muluk gitu ya, bisa latihan rutin, punya jersey. Iya, tongkat ini mahal. Oh ini beda ya? Beda. Oh, non jauh Pak? Boleh diangkat ya? Oh ini. Oh. Khusus ini. Harganya Oh berapa? ringan ya, tidak Ini terlalu berat. harganya satu pasang 2 juta. 2 juta. Oh. Khusus sport. Kalau ada yang awal itu pakai medis. Patah.
itu Patah. saya sendiri pakai itu udah ngabisin 5 tongkat, 6 tongkat. Kalau ini bahannya Ya khusus, seperti fiber khusus, begitu ya. iya, khusus. Ini enak loh, ini kalau buat tembak-tembakan juga bisa. Guyon. Khusus ini. Ya. Oke, 2 juta. Ya, seperti ini sahabat Mercury. Barangkali ada di antara Anda yang mau berkenan menyumbang berkenan ya. untuk menyumbang. Ini sering paling Mahal. Iya. Ya. Oke. Sebetulnya juga bisa membantu dalam bentuk sponsor di jersey Siap, gitu kan. iya. Itu sebetulnya kan sesuatu yang saling menguntungkan Iya, siap. gitu ya. Oke, baik itu ya Bu ya. Iya. Saya break dulu, Bapak-bapak dan Bu Pinky, kita ke iklan dulu dan nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih banyak yang harus saya tanyakan sebenarnya. Masih banyak yang ada di benak ini ingin mendapatkan penegasan dari Mas Kusnul dan Pak Hendro ya. Tetapi kita juga harus berbagi waktu. Ada Ibu Dina yang juga sudah menitipkan pertanyaan ini. Apa saja pelatihan yang difasilitasi dan dilakukan di BTKS Jatim untuk anak-anak disabilitas? Bagaimana masyarakat umum yang punya keluarga dengan disabilitas bisa gabung di sana? Ini khusus untuk Bu Pinky. Monggo dijawab dulu Bu Pinky Iya. kalau soal BK3S ini. Terima kasih Bu Dina. Jadi sebetulnya bentar. Suaranya kok nggak keluar. Baik, jadi sebetulnya BK3S itu adalah Badan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang sifatnya adalah kami memberikan layanan semampu kami dengan bermitra dengan lembaga-lembaga termasuk teman-teman Persas, HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, ada POTAS, Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome ya. Dan masih banyak lagi. Nah, semua itu kita fasilitasi. Yeah. Jadi saran saya tidak mendaftar ke BK3S, tetapi kepada organisasi yang menaungi karena spesifik gitu ya. Karena kalau Pertuni ya untuk yang tunanetra gitu ya. Gergatin sendiri, lalu Mata Hati itu untuk yang tunanetra yang bergerak dalam bidang seni gitu ya. Jadi tergantung putra putrinya itu punya potensi dan minat apa, lalu itu bisa paling tidak diajak dulu pada saat ada acara seperti mereka latihan atau pentas itu dilihatkan karena anak-anak itu kan biasanya juga suka moody ya, tergantung pada moodnya sedang baik atau tidak. Jadi jangan dipaksa, pesan saya, tapi ajak dulu, lihat, hadir gitu ya. Nanti dia akan bisa melihat, oh itu bisa, aku kenapa nggak bisa gitu ya. Kalau dia sudah tertarik baru diarahkan, ada latihan angklung hari apa, latihan karawitan hari apa. Nanti kalau ada pelatihan membatik kami beritahu, ada latihan bikin sibori, ada kapan itu juga mereka juga ada latihan membuat es puter juga gitu. Jadi tentu tidak tiap hari ada pelatihan, nanti kalau ada kegiatan akan kami kabari, tapi silakan saja sekali-sekali datang ke BK3S, berikan nomor kontaknya, nanti kalau ada kegiatan tolong saya dihubungi begitu. Oke, baik. Itu Bu Dina mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nanti misalnya butuh lebih detail-detail tentang BK3S bisa kontak kembali ke teman-teman di Posko, nanti akan dibantu untuk diarahkannya begitu ya. Ada Ibu Firna, tapi pertanyaannya saya simpan dulu karena ini nanti cocok sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini. Saya balik lagi ke teman-teman Persas ini. Oke, jadi sekarang latihan sudah rutin nggih? Pak Hendro, Mas Kusnul, sudah bisa rutin ya? Rutin. Untuk hari Rabu malam itu di Taman Ronggolawe. Yang dulunya memang di Taman Jangkar. Taman Jangkar itu lebih akses karena lebih safety untuk teman-teman yang roda 3, parkir dan lain-lain. Karena di Taman Jangkar itu yang di Jambangan ada renovasi. Jadi kita pindah lagi saat ini di Taman Ronggolawe. Nah, sebetulnya untuk teman-teman akses parkirnya agak sulit juga sih. Tapi ya memang kita masih cari yang free ya. Kita mencari yang free ya seadanya. Kita harus berjuang. Ngalahi parkirnya dulu, yang penting lapangan buat latihannya ada gratis gitu ya. Oke, ini bagian dari perjuangan ya. Sudah berapa orang sekarang yang aktif? 20.
cukup banyak ya. Ya, Artinya sudah untuk cukup. sparring bisa ya. Bisa. 7-7 kan cuma 14 ya. Iya. Sisanya nanti bisa ganti-gantian begitu. Iya. Oke. Nah, cerita juga dong tentang menjadi juara 2 di ini Piala Menpora. Ini Piala nasional Menpora. dong ya. Iya. Sayangnya nggak ada hadiahnya ya. Iya. Nggak ada hadiah. Lah, Ini toh ini. Ini Deal-deal sama gini piala. nih. Sama piala ya. Sama piala. Oh, alah Pak Menpora gimana sih? Masa nggak ada ininya ya? Cerita gimana? Ya, perjuangannya bener-bener gimana Ini ya. tandingnya di mana ini kalau Piala Di Menpora Jakarta. ini? Di Jakarta. Oh, di Jakarta lagi lo jauh Terus lo. biayanya Tapi kesana. ditanggung ya kalau untuk transportasi akomodasi Transportasi kita pribadi. pribadi. Iya. Akomodasi cuman akomodasi yang ditanggung. Ah, Berapa hari ini Mas Gusnul? 3 hari. 3 hari ya. Kita- Berapa tim? Ada 6 tim. 6 tim ya. Iya. Jember, Madura, Surabaya ikut semua. Jember, Madura, Surabaya, Malang. Malang, Jakarta, sama Depok. Depok ya. Iya. Harusnya kan banyak Jawa Timur ya di Surabaya aja mestinya Betul. ya. Ya, ini Kan cuma harapannya- Jakarta sama Depok, tapi ini Piala Menpora begitu ya. Berarti ini kan nasional dong ini. Iya. Nasional. Persas juara berapa? Juara 2. Coba dulu. Luar biasa. Juara satunya mana? Jember. Jakarta. Oh Jakarta, ya. Jakarta Oke. kebanyakan. Yang di hampir 100% pemain Jakarta itu pemain timnas. Timnas. Pemain nasional. Oh, jadi kita itu punya tim apa namanya? Apa Nasional. istilahnya? Sepak bola amputasi nasional ya? Nasional, iya. Oh, punya ya. Kalau Surabaya ini Mas Gundul nih ya salah satunya masuk timnas. Iya. Oh, timnasnya Yang ini. kemarin Timnasnya kita. ke Piala Dunia Turki. Turki. Oh, Mas Kusnul ikut dong Ya, berarti. saya mewakili Surabaya yang Surabaya. terpilih dari Yang terpilih. dari- Timnas kita menang nggak di situ? dari 24 tim, Hmm? Indonesia di peringkat 22. Termasuk masih baru dan baru sekali ini untuk Indonesia bisa di Menginjak ke Piala Dunia. Iya, iya, iya. Iya. Lumayan lah ya, nggak ada di Buat amputasi. paling bawah ya. Artinya kita masih bisa mengalahkan 2 tim lah ya. Iya. Lumayan tahun depan targetnya yang bisa dikalahin harus lebih banyak tim lagi gitu. Tapi lebih terjamin dong kalau ke apa istilahnya Paralimpik ya itu ya? Bukan ya? bukan. Bukan. Kita memang ada bukan khusus. bukan Olimpiade soalnya, bukan itu ya. Jadi Khusus pertandingan ya, khusus, khusus. untuk sepak Khusus bola ya. Sepak bola amputasi. Sepak bola amputasi gitu. Ya, alhamdulillah yang di waktu TC saya selama 3 bulan di Jakarta, ya alhamdulillah Ada uang saku. ada uang saku, terus fasilitas, terus apa namanya latihan itu dari vitamin terjamin semua. Dong, Mas Kusnul ini kan pemain timnas ya. Ketika Piala Menpora cuma dapat gini nggak protes. Ya mau gimana lagi? Walah. Kadang begini Bapak. Teriman. Kita ada yang bilang tunjukkan prestasi dulu seperti itu. Jangan mengharapkan hadiah ya kan Hadiah, gitu. benar. Nah, kita Masa? itu sudah alhamdulillah meskipun masih baru bisa juara 2. Iya, Nah, iya, kita iya, iya. sudah menunjukkan prestasi. Ya, tinggal Dan mohon kita- dengan prestasi ini Iya, iya. mungkin ya dari Setelah pendengar, prestasi iya. nagih janji. Iya. Iya. Nanti dibuatkan udruknya gitu Iya, ya. betul, seperti nagih janji ya. Gitu. Ya memang seperti itu. Jangan cari-cari sana sini dulu, tunjukkan prestasi ya. Ya, oke. Ya, waktu kita memang terbatas, tapi saya ingin menanyakan kalau misalnya ada yang ingin disuarakan teman-teman dari Persas, apa sih yang paling dibutuhkan? Dalam hal ini kami Persas itu butuh support atau dukungan dari pemerintah, pihak swasta juga. Karena prestasi itu membutuhkan biaya. Seperti itu. Iya dong. Tidak hanya sekedar, memang kami awalnya dari sosial. Semuanya dari gotong royong, sukarela untuk urunan waktu itu ya kita urunan. Menurut saya kalau dari 20 yang aktif sebagai pemain itu semuanya punya pekerjaan ya, punya mata pencarian ya. Kerjaan, Ada yang rumah sekolah. tangga, sekolah. Ada yang sekolah. Oh, masih ada yang sekolah. Oke. Ada sebagian yang dari support seperti itu, ada yang pingin gabung sepertinya kan. Kalau Pak saya pingin gabung, ini dari luar kota, bisa nggak saya nanti kalau Surabaya dipun fasilitasi pekerjaan seperti itu. Karena kita di awal kan belum profesional, belum bisa menggaji atau ngasih honorer. Iya. Jadi sambil latihan di Surabaya sambil bekerja seperti itu. Jadi mungkin ada yang mensupport kami dalam hal mungkin ada lowongan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas
khususnya tangan atau kaki. Ya. Jadi Pak ada Hendro, yang pesan seperti itu. kalau untuk sepak bola yang biasa itu kan ada liga itu. Iya. Artinya orang mungkin berlatih tujuannya menjadi pemain dan nanti menjadi pemain profesional. Nah, kalau di Persas sendiri ini latihan ini kapan tampilnya? Ada memang, ada kalender gitu, agenda Ada. kegiatannya gitu. Untuk tahun 2022 ini kan sudah ya untuk Piala Menpora. Untuk kedepannya tahun 2023 itu yang di awal insya Allah bulan Februari itu Piala Bupati Jember. Yang untuk yang pertama, yang kedua rencana Itu Piala Presiden. ada hadiahnya kalau Bupati Jember itu. Saya belum berani atau menanyakan seperti itu karena kita di awal kadang-kadang jangan mengejar hadiahnya dulu, prestasi Oh, gitu ya? Iya, ya benar sama Bu Bingki, kita tinggal lagi janji kan akan prestasi. Tujuannya itu ya wes. Kalau saya kesuwen Pak, wes mau Loh, iya. ada hadiahnya enggak gitu loh. Kalau ada ya ikut latihan kan gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, ada Piala Bupati Jember, kemudian ada Piala Presiden. Mungkin Piala Menpora ada lagi ya. Tapi jangan mau kalau cuma dapat gini loh ya. Iya. Mas Gus dulu loh pemain nasional loh, jangan. Gimana coba? Iya. Yes, hasilnya gimana ya? Iya. Apalagi kemarin di Piala Menpora itu saya dari sama coach itu dikasih suruh menjadi kapten. Nah, dan di situ pun akhirnya saya kan ya merasa juga jadi beban saya kan. Beban kita udah juara 2. Teman-teman itu nubruknya ke saya. Masuk kain apa-apa. Enggak kan, bener kan, bukan Iya, cuma saya kan. Iya, emang ya kalau panjenengan cuma nunjukkan ini guyu anak buahmu. unek-uneknya teman-teman ini apa? Aku wis ninggal kerja. Iya. Betul. Kan waktu Petang dino. Ninggal anak bojo. Mosok kok mulai-mulai nggawa, wih ya rek juara loro bojoku, tapi mek mulai-mulai nggawa medali tok. Oke. Hasilnya apa? Ah, itu. Terus saya ya untuk meyakinkan teman-teman, wis bismillah, dengan kita pulang ke Surabaya, kita membawa medali dan membawa piala Menpora ini, insya Allah nanti Pak Erik bisa melihat kita, bisa nantinya, oh ya ternyata sepak bola amputasi ini bisa membawa prestasi dan membawa nama Surabaya ini. Mengharumkan nama Surabaya. Oke. Baik, banyak yang sudah jadi portofolio, tinggal nanti dibuatkan ajangnya nagih janjinya tadi. Saya kira itu ya. Rudroke Persas nagih Iya, janji. rutungnya Persas nanti nagih janji. Oke, Pak Intro sekali lagi apa yang masih ingin disampaikan tadi itu, melanjutkan tadi kebutuhannya apa sih kalau yang sekarang itu? Lapangan. Saat ini memang lapangannya belum standar ya untuk teman-teman amputasi, itu ukurannya mini soccer memang, tapi harus rumput tanah. Harus rumput tanah ya, sintetis bukan plester. tidak Kalau dianjurkan sintetis ya, masih boleh. dianjurkan, tapi cuma Kadang-kadang teman-teman itu nyeri peti ya, nyeri peti lebih ya. srek kalau untuk rumput Rumput tanah. tanah. Ada pernah bilang teman-teman yang pemain itu apa miris kayaknya, lari itu nggak cek kan gitu, kita pakai tokat takutnya terpeleset. Nah, iya. Soalnya kan licin. Oh, lebih licin ya sintetis ya. Kalau kena air licin ya. Oke, iya. Sebetulnya kalau untuk sepak bola amputasi, lapangan itu kalau bukan hanya untuk amputasi juga sih, bisa untuk anak-anak di bawah umur, untuk yang SD atau ya apa, bisa difungsikan seperti itu. Jadi kalau memang di Surabaya itu ada lapangan khusus untuk teman-teman amputasi, bisa juga untuk Bisa teman-teman dimanfaatkan juga, dengan iya. yang lain. Gitu. Saat ini di Surabaya ini emang belum ada lapangan yang ukuran mini soccer. Mini soccer. Belum ada. Mini soccer itu separuhnya lapangan bola Iya. umum itu ya. Ya, gitu. Ya, berharapnya sih saya juga sebagai pemain dibilang untuk nagih janji lagi. Ini ada. Sebelum saya berangkat TC panggilan timnas, Bapak Erik itu pernah ngomong, ya ada Pak Hendro juga. Itu waktu itu di kantornya beliau ya Pak ya. Ya Mas, nanti saya usahakan saya akan bangunkan lapangan khusus temen Di sepak bola amputasi. disabilitas. Oh, disabilitas. Oke. Teman-teman disabilitas kayak lapangan basket, tapi itu khusus disabilitas. Terus pokoknya fasilitas disabilitas lah. Itu ya, saya berharap, saya tunggu Pak Erik. Kapan beliau menyampaikan komitmen ini? Sebelum saya berangkat ke Bulan Juni tahun ini? ya. Oh Juni. iya, oke. Sebelum berangkat ke Sudah saatnya untuk kembali disowani dan kemudian nanti disampaikan kembali. saya berharap Pak, janji jenengan ini gitu ya. Sebetulnya Ya, memang kami harus sudah
bersurat ingin soan tapi belum apa ya, mungkin sibuk atau gimana Bapak, belum terpanggil untuk soan. Seperti itu. Soalnya waktu ditagih janji. Iya. Mungkin bisa juga lewat teman kepala dinas Dispora ya. Apa namanya lengkapnya? Saya nggak tahu dinasnya Surabaya. Dinas. Iya, Porapar ya. Disebut Porapar. Oke. Baik, itu tetap semangat nggih. Nggih. Pak Hendro, Mas Kusnul, percaya bahwa apalagi ada Bu Pinky kan, jalan menjadi lebih gampang Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu Pinky sehat-sehat terus ya. Amin. Ada Mbak Firna atau Bu Firna ini, apa harapan dan yang bisa diberikan untuk teman-teman dengan disabilitas pada peringatan tahun ini dengan tema bangkit lebih semangat, disabilitas pulih lebih cepat. Ini makanya saya simpan pertanyaannya tadi. Silakan Bu Pinky, ini menjadi mungkin sekaligus juga closing statement dari kegembiraan kita karena teman-teman disabilitas makin berdaya, tapi juga di sisi yang lain masih ada keprihatinan kita karena apresiasi yang masih sangat kurang begitu ya. Monggo silakan. Ya, terima kasih karena memang temanya adalah bangkit lebih semangat, kemudian disabilitas pulih lebih cepat, dan sebetulnya mereka itu sangat cepat ya melakukan pemulihan yang barangkali lebih cepat daripada yang lainnya, gitu ya. Semangatnya luar biasa. Hanya yang dibutuhkan adalah satu aksesibilitas yang lebih ya, dalam artian karena memang mereka itu berkebutuhan khusus, maka membutuhkan aksesibilitas untuk jalan, untuk lapangan ya, kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya yang sebetulnya juga bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya ya. Contoh misalnya tadi untuk lapangan rumput yang ramah yang bisa dipakai tanpa bahaya tadi kan bisa dipakai anak-anak, juga bisa dipakai lansia. Itu ya. Jadi sehingga tidak ada sesuatu yang mubazir lah gitu ya. Dengan memperhatikan kebutuhan teman-teman disabilitas, itu sebetulnya juga sedang menata satu fasilitas yang ramah terhadap anak dan lansia juga gitu. Saya kira itu kata kuncinya. Jadi jangan lupakan mereka, karena dengan memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas sebetulnya kita mempersiapkan sesuatu yang juga berharga, penting juga terutama untuk anak-anak karena Surabaya kota ramah anak, tapi juga harus peduli kepada lansia yang jumlahnya juga semakin hari juga semakin meningkat gitu. Ya, saya sih tetap yakin kalau nawa itu kita baik, hanya soal waktu saja kita ketemu dengan jalan yang nanti makin dilancarkan oleh Gusti Allah. Amin. Ya, Mas Kusnul, sehat-sehat terus, salam buat keluarga, latihan terus ya. Nanti kalau misalnya punya prestasi lain tanpa Bu Pinky pun juga monggo silakan datang ke sini untuk kita publikasikan, kita bantu untuk mempublikasikan ya. Pak Indro juga ya, sehat-sehat terus Pak Indro ya, dan Ibu saya Bu Pinky sehat terus nggih. Amin, insyaallah. Baik. Sampai ketemu besok di Ludruk. Siap. Oke, sahabat Mercury, hanya sampai di sini diskusi kita, dan Anda sudah mendengar, Anda sudah mencatat banyak hal. Mudah-mudahan Anda semua menjadi kepanjangan tangan dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah tadi kita sampaikan dalam dialog ini. Saya Aldi segera menutup diskusi ini. Saya mohon pamit, sampai ketemu di dialog yang lain. Sampai jumpa.